Bu-ibu. Hah? Kurang panjang? Kurang panjang. Bapak-bapak udah capek belum? Belum. Alhamdulillah, membahana kita lanjutkan syair-syair cinta daripada Imam Al-Busiri. Ya, yang kita baca tadi adalah merupakan syair-syair cinta. Supaya apa? Supaya kita juga timbul rasa cinta dalam sanubari kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada tanggapan saya? Sahabat Banser, sahabat Banser, ada berapa? Amanin. Siap bela, siap bela, siap bela. Taruhannya, taruhannya, taruhannya. Itulah Banser. Bela agama, bela ulama, bela negara, taruhannya nyawa. Tak ada gajinya, tak ada honornya, seragam beli sendiri. Tapi Banser udah tenang karena apa? Punya BCA. Dibikinin BCA apa itu Pak? Sentral Akhirat. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Banser. Ibu-ibu, sudah malam ya? Kita sepakat dulu lah Pak LMK, mohon maaf ini sudah jam 10 karena memang kisahnya setengah 8 ya, jadi berangkat sisa jam 8 sampai sini mulai baru setengah 9. Ini kira-kira Bu tambah 15 menit ngaji, setuju nggak? Setuju. Alhamdulillah. Bu, yang kita baca adalah tadi apa Bu? Yang kita baca apa Bu? Yang pegang bukunya coba tuh apa tulisannya di sini? Bukunya kan ada tadi. Qasidah Burdah. Karangan siapa Bu? Di situ ada tuh bawahnya. Karangan siapa yo? Imam Muhammad. Masa udah berulang-ulang masih lupa lagi. Imam Syarafuddin Muhammad bin Said bin Hamad bin Polan, singkat ya. Al-Busiri namanya adalah Imam Syarafuddin Muhammad, namanya itu Muhammad ya, namanya Muhammad. Maka juga di salah satu syair ya hampir terakhir itu ada Muhammadun wa huwa awfal khalqi bidzimami. Di situ yang dimaksud Muhammad adalah Muhammad Busiri. Di situ ngadu, ya Allah ya, engkau tidak akan menyiksa yang namanya Muhammad. Padahal yang dimaksud itu Muhammad Ibnu Abdillah. Tapi Imam Busiri itu protes, nama saya kan Muhammad ya tuh. Biar lebih paham, biar kita lebih makin mantap ya, perlu sedikit kita ulas ya Bu, sejarahnya Burdah. Nah, Burdah ini adalah nama aslinya, kitabnya adalah Al-Kawaibud Durriyah ya fi madhi khairil bariyah itu. Tapi ini adalah bintang-bintang pujian kepada khairil bariyah, sebaik-baiknya penciptaan Allah, kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ini adalah syair-syair pujian madih kepada baginda Nabi Muhammad. Yang Burdah itu adalah aslinya milik Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair juga merupakan seorang penyair, tetapi pada saat itu
Ya, ini masanya beda ya. Ka'ab bin Zuhair itu penyair sewaktu Nabi Muhammad SAW masih ada, masih sugeng, ya, masih hidup Nabi Muhammad. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini adalah penyair yang isi syairnya adalah menjelek-jelekan Islam, ya, menghina-hinakan Islam, menghina-hina Nabi, termasuk baginda Nabi pun marah besar dengan syairnya Ka'ab bin Zuhair. Kemudian daripada itu, sahabat lapor kepada Nabi, izin kepada Nabi untuk memburu itu Ka'ab bin Zuhair yang bikin syair menghina Islam itu tadi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kan penuh pemaaf, udah biarin saja. Tapi pada saat itu silahkan. Aku pun juga marah sama Ka'ab bin Zuhair karena sudah menghina-hina Islam. Akhirnya para sahabat dikerahkan, diburu ini yang namanya Ka'ab bin Zuhair, sampai terdengar oleh Ka'ab bin Zuhair sehingga sangat ketakutan. Ka'ab bin Zuhair ini ketakutan, kemudian pergi datang ke Nabi pakai nyamar, pakai masker. Nah, bawa masker bin kan orang yang corona toh, ya, pakai masker. Terus ya Rasulullah, wahai Muhammad, ya, benarkah engkau sedang memburu, mengincar, ya, mengancam Ka'ab bin Zuhair, seorang penyair yang telah menghinamu dan menghina agamamu? Benar ya Rasulullah. Jika seandainya orang tersebut, penyair tersebut datang dan meminta maaf kepadamu, bagaimana engkau ya Rasulullah? Kalau memang demikian, iya, aku maafkan. Setelah itu Bapak, Ka'ab bin Zuhair ini muji-muji baginda Nabi Muhammad SAW dengan pujiannya yang kita kenal dengan pujiannya itu namanya adalah Badan Su'ad. Ya, ada pujiannya itu Badan Su'ad, ya, di situ. Nah, Nabi SAW tayamamal, ya, menggeleng-gelengkan kepala. Nah, dipuji oleh Ka'ab bin Zuhair. Dan pada saat itu pun Nabi memanggil para sahabat, ayo dengarkan syairnya Ka'ab bin Zuhair. Dan Nabi pun melepaskan burdahnya. Ada sebagian riwayat burdah itu selimut tebal. Riwayat yang lain bahwa itu adalah mantel atau jubah luaran yang tebal yang biasa dipakai di waktu dingin, dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Sampai sekarang ada, alhamdulillah, di Turki. Burdahnya Nabi Ka'ab bin Zuhair disimpan di Turki. Ya, penasaran? Urunan gocengku. Nah, disimpan di Turki. Itulah yang benar-benar namanya burdah, karena asli langsung dikasih oleh Nabi. Nah, kemudian sepeninggal Nabi, ya, udah zamannya udah jauh, udah zamannya tabi'in, ya, itu muncullah al-alim al-alamah min awliyaillah Imam Muhammad al-Busiri, ya, Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Nah, ini juga seorang penyair. Sebelum ke dunia kesufiannya, ini Imam al-Busiri adalah penyair yang kerjanya di Istana Negara, Bapak. Ya, Istana Negara, bagian menyambut tamu, Bapak Ibu. Ketika ada tamu kehormatan, Imam al-Busiri menyambut dengan syair-syairnya. Ya, ada tamu disanjung syair yang indah-indah, dipuji-puji. Setiap ada momen-momen tampil terus dengan syair-syairnya. Namun seiring berjalannya waktu, berontak hati daripada Imam al-Busiri, hatinya berontak. Mengapa yang aku puji adalah manusia yang punya jabatan ini dan itu, sehingga aku lebihkan pujian ini karena jabatannya, karena gaji ini dan itu. Berontak hati Imam al-Busiri, akhirnya menentang jiwa sufinya, akhirnya memutuskan untuk keluar daripada istana, daripada penyair istana, penyair
raja keluar. Kemudian Imam Al-Busiri menekuni syair-syair pujian-pujian untuk sang kekasih yakni Nabi Muhammad SAW. Maka ditinggalkan pekerjaannya dan lebih memilih hidup sederhana. Ini Imam Al-Busiri. Kemudian tidak lama Imam Al-Busiri jatuh sakit yang namanya falis, ya, sakit falis, lumpuh, mati separuh, ya. Imam Al-Busiri mati separuh badannya. Nah, tetapi apa Pak? Walaupun lumpuh itu mati separuh, tidak bisa normal sebagaimana kita, ya, yang hanya di pembaringan, beliau yang hanya tiduran di pembaringan, namun hatinya tetap hidup, hatinya hidup. Nah, itulah kita, Bu. Ya, meskipun keadaan kita terjepit, ya, mungkin lagi gak bisa keluar karena ini dan itu, karena cuaca ini dan itu, karena kondisi pandemi ini dan itu, tetapi hati kita adalah masih bisa berkarya, masih bisa memuji, masih bisa bersyukur, masih bisa bersyair, muji-muji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu Imam Al-Busiri membuat pujian yang dinamai, yang kita kenal sekarang adalah Al-Burdah, ya, Al-Kawakibud Duriyah fi madhi khairil bariyah. Nah, dimulai amin tadzakurji rani lidhi salami mazajtadam anjara min muqlatin bidami. Coba Ibu, amin tadzakurji salami mazajtadam anjara min muqlatin bidami. Akhirnya Imam Al-Busiri pada suatu malam bermimpi, ya, syair itu udah ditulis sampai pasal ketiga, sampai bait pasal ketiga bait yang ke-23, ya, yang berbunyi famablaghul ilmi fi annahu basyarun. Berhenti Imam Al-Busiri, Bu. Imam Al-Busiri berhenti sampai situ. Kemudian lanjutkan, diulangi lagi, famablaghul ilmi fi annahu basyarun. Berhenti lagi, lanjutkan, tak mampu wahai Rasul, tak mampu. Akhirnya Rasul sendiri yang menambahkan kelanjutannya, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Saat ini adalah bil lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Bapak Ibu baca adalah ada daripada keluar lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah Al-Burdah ini. Nah, kemudian diusap badannya Al-Busiri oleh baginda Nabi. Kemudian juga dilepaskan burdahnya Nabi, digemulkan, diselimutkan. Pada pagi harinya Imam Al-Busiri merasakan ada yang beda. Ternyata Bapak Ibu, sakit sudah tak dirasakan lagi, sudah pulih, sembuh, ya, sembuh. Nah, kesembuhan ini, ya, salah satu ulama, jumhurul ulama, ya, rata para ulama menyimpulkan bahwa ini namanya adalah bur'ah. Bur'ah itu penyembuhan. Nah, namun populernya atau masyhurnya kita kenal burdah. Aslinya yang burdah itu Ka'ab bin Zuhair. Kalau Imam Al-Busiri itu bur'ah, penyembuhan. Tapi nggak apa-apa, kalah nasib, Pak. Ya, masih menang syairnya Imam Al-Busiri. Nah, kemudian pagi itu pun ada seorang fukara. Fukara di sini bukan yang dimaksud fakir, ya, tapi fukara ini adalah istilah sufi, ya, istilah mereka ahli sufi, orang soleh gampangnya. Nah, itu menemui Imam Al-Busiri. Apa yang beliau katakan? Kasihkan, ya,
syairmu, bacakan syairmu, kasihkan syairmu kepadaku. Padahal itu mimpi, dan Imam Al-Busiri tidak bercerita sama siapa-siapa tentang syairnya, nggak ada yang tahu. Kemudian seorang fuqara atau orang soleh ini minta syairnya, kasihkan kepadaku. Apa yang dikatakan Imam Al-Busiri? Syair yang mana? Syair yang mana? Akhirnya orang tersebut bercerita, syair yang kau mulai dengan amin tadzakuriji, yang kau bacakan di hadapan baginda Nabi, dan baginda Nabi tayammama tersenyum serta geleng-geleng kepala, begitu kan? Karena apa? Karena aku pun sama, aku melihat mimpimu. Ternyata orang tersebut melihat mimpi Imam Al-Busiri ditemui baginda Nabi dengan membaca syair itu. Kemudian orang soleh tersebut minta syairnya, akhirnya dikasihlah itu syair. Ya, akhirnya ini menyebar kemana-mana sampai terdengar oleh menteri Mesir, oleh menteri Mesir, perdana menteri Mesir, terdengar yang bernama Sohib Bahauddin ini mendengar syair burdah. Kemudian Imam Al-Busiri dipanggil ke istana. Imam Al-Busiri, tolong bacakan syair burdahnya kepadaku. Untuk menghormati baginda Nabi, akan kulepaskan mahkotaku dan akan kulepas sendalku, ya, dan aku akan berdiri menghormati syair pujian baginda Nabi yang kau sebut dengan burdah. Akhirnya dibacakan Imam Al-Busiri sambil dituliskan oleh Imam Al-Busiri mulai dari amin tadzakuriji sampai selesai. Itu senang dan bahagia itu menteri. Akhirnya diamalkan itu burdah kepada keluarganya, kepada anak dan ketuanya, pada mengamalkan burdah, Pak. Ya, ini kan udah punya diamalin di rumah, amalkan. Menteri-menteri pada senang untuk burdah itu, semua kalangan senang semua. Ya, semua apalkan di rumah sama bapak apal mulai soleh wasalin daiman gitu. Gantian mah gitu. Gantian deh, gantian. Ayo diamalkan keluarga kita. Ayo ajarkan burdah kepada mereka. Ya, dan burdah itu adalah sebagai penyembuh jiwa dan raga kita, sebagai juga benteng-benteng wilayah kita. Insya Allah wilayah kita aman, wilayah kita damai, wilayah kita makmur. Amin Allahumma amin. Kemudian itu disimpan oleh menteri, diamankan di sebuah laci atau peti, ya, disimpan dengan baik-baik. Nah, tak lama pun ada seorang yang bermimpi, Bapak, bermimpi, yang namanya Sa'duddin Al-Faruqi bermimpi. Sa'duddin Al-Faruqi ini mengalami sakit mata yang sangat berat, ya, sakit mata yang terus-terusan hingga hampir mengalami kebutaan ini, Sa'duddin Al-Faruqi. Nah, kemudian dalam mimpinya apa? Dalam mimpinya itu, sembuhkanlah dengan burdah Nabi yang ada di Sohib Bahauddin atau menteri Mesir. Akhirnya datang tuh kepada menteri, ya, menceritakan perihal mimpinya bahwa di tempatmu ada burdahnya Nabi, ada burdahnya Nabi, ada mantelnya Nabi atau selimutnya Nabi. Nah, bingung tuh menteri, perasaan gak ada burdah Nabi di sini. Oh iya, ini mungkin syair yang ditulis Imam Al-Busiri itu yang disebut dengan burdah. Akhirnya panggil ajudannya, tolong ambilkan di sebuah laci. Akhirnya diambilkan. Kemudian itu burdah, bukunya, ringkas tulisannya dipegang oleh Sa'duddin Al-Faruqi, ditempelkan di wajahnya. Seketika sakit butanya itu sembuh. Alhamdulillah. Makanya ayo kita simpan burdah di rumah kita. Alhamdulillah. Itu baru fadilahnya, keutamaannya. Isinya belum, karena sudah malam. Berani sampai jam 1. Ini baru mukadimah, itu belum isinya, belum sampai amin tadzakuriji, baru mukadimah. Nah, akhirnya itu burdah pada diamalkan, ya. Kalau di daerah Timur Tengah itu biasanya hari Senin, Pak. Hari Senin, daerah Yaman hari Rabu mengamalkan burdah, ada yang malam Jumat. Yang jelas pengamalan burdah itu tidak terikat waktu, ya.
ada ibadah yang terikat waktu, ada ibadah terikat waktu, terikat tempat. Apa tuh ibadah haji? Ada yang terikat tempat tapi tidak terikat waktu. Ibadah apa tuh? Ibadah umroh. Ya, ada yang terikat waktu nggak terikat tempat. Apa? Berapa? Sholat 5 waktu. Ada yang tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Baca Quran, baca rawih dan yang lain-lain. Nah, itu. Jadi umpama yasinan tiap malam Jumat, yasinan kenapa harus tentukan malam Jumat? Karena memang nggak terikat waktu, jadi nggak jadi masalah Pak ya. Kenapa kalau dijadikan tradisi? Ya terserah, orang nggak terikat waktu, kita harus tahu akan hal itu. Ya, kalau nggak terikat waktu boleh, mau malam Ahad burdahan silahkan, malam Senin silahkan, malam Selasa silahkan burdahan, silahkan. Kalau mau jadi amaliyah wirid itu biasanya burdah para salafus soleh mengamalkan setiap ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib itu wiridnya ya wirid sholat itu, kemudian ditambah wiridul latif, ditambah sebelum wiridul latif ya yasin dulu sama al-mulk, langsung pada saat yasin al-mulk, terus wiridul latif tambah qasidah burdah. Insya Allah menjelang isya selesai. Luar biasa, tiap hari salafus soleh amalin ya, wirid terus baca yasin, baca al-mulk, baca wiridul latif dan baca burdah. Nah, insya Allah encok. Oke. Alhamdulillah. Belum jelasin isinya ya Bu ya, maaf ya. Baru mukadimah, latar belakangnya dan khasiat fadilahnya. Kita belum ngaji kepada isinya. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Maka dari itu hadirin wahai jamaah maupun hadirat, usahakan jika memang ada waktu longgar ya untuk hadir. Sudah paham ya tempat rutinan kita ya, ada di 4 tempat. Pekan pertama ada di Malvinas, pekan kedua ada di Gedung Interaksi Pondokan Jawa, pekan ketiga ada di Menara Eiffel RB5 RT 8, pekan keempat ada di Madrasah Al-Insani sini. Jadi monggo kalau waktunya longgar ikut biar tidak ketinggalan episodenya, karena kalau kita langsung gak akan selesai, dan kalau kita putus terus gak dilanjutkan lagi juga sayang. Maka dari itu wahai jamaah, mari kita berlanjut. Mestinya akan saya lanjutkan karena kemarin sudah, ternyata yang hadir beda lagi. Takutnya kami bingung jadi nggak nyambung ya, akhirnya diulang-ulang. Ya mohon maaf yang sudah pernah mendengar, yang sudah pernah dapat penjelasan, mohon maaf ya. Anggaplah meskipun ilmu itu 1000 kali, anggaplah baru pertama kali. Itulah kunci kesuksesan dalam mengaji. Terkadang telah tipu lagi, udah pernah tahu Pak Ustaz, udah pernah dengar kiai. Anggaplah walaupun itu 1000 kali Pak, tapi anggaplah itu baru pertama kali mendengar. Insya Allah itu akan mengisi, mengucur kepada hati kita ya. Niat intinya satu, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin di sini, bapak-bapak maupun ibu-ibu hadirin dan hadirat semua, menjadi tamunya Rasulullah. Hadirin bukan tamunya Bapak LMK, bukan tamunya Bapak Ketua, bukan tamunya Pak Ustadz, tapi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu dipandang satu, pandanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah wahai hadirin dan hadirat, malam ini kita datang ke majlisnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan semata-mata di gedung madrasah, bukan semata-mata di
tempat Bapak LMK, bukan semata-mata di tempatnya majelis, tapi ini adalah di majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya yang datang adalah sebagai tamu-tamu baginda Nabi, dan yang mengeluarkan infak, yang mengeluarkan makanan, yang mengeluarkan pasugatan, yang mengeluarkan hidangan, ini adalah menghormati tamu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah pada malam hari ini, wahai warga Ceker. Sungguh beruntung malam ini kalian memuliakan tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Malam ini kalian dimanjakan oleh Allah dengan ampunannya. Malam ini dimanjakan oleh Allah dengan rahmatnya. Malam ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk menghormati tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, jika ada rasa capek, jika ada rasa tidak mood atau kurang mood atau males, tanamkan. Aku datang bukan sekedar ke majelis, tapi aku datang menemui baginda Nabi Muhammad SAW secara fisik. Aslinya kita berjumpa, dohir aslinya berjumpa, namun harus melewati 24.000 makom untuk bertemu secara dohir dengan baginda Nabi. Enggak sedikit, 24.000 makom. Kita satu makom aja belum bisa Bapak Ibu, makom sabar belum bisa. 24.000 makom kalau kita mau jumpa dengan baginda Nabi yang qadha. Itu makom derajat melewati 24.000. Kalau mau ketemu baginda Nabi, kita makom sabar belum bisa, makom nahan emosi belum bisa, makom nahan ucapan belum bisa, ya tuh. Jadi tetapi ruh kita memuji Nabi, ruh kita bersolawat kepada Nabi, nyambung Pak, ruhnya kita disambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, semangat, ayo kita, tujuan kita memang cinta Nabi, bukan karena apa-apa, ya, bukan membesarkan majelis, bukan membesarkan Bapak LMK, bukan membesarkan madrasah, bukan, tapi memang kita membesarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini yang dapat saya utarakan, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mewakili para sesepuh, mewakili Bapak Ketua, mewakili dan mewakili yang lain, ada kurang maupun lebih, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.